Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia pendidikan dan akademik. Presentasi ilmiah kerap kita jumpai dalam acara-acara formal, misalkan seperti seminar nasional, seminar pendidikan, ataupun seminar lainnya yang bersifat formal. Selain itu, presentasi ilmiah juga dapat kita jumpai dalam berbagai lomba ilmiah, misalkan lomba karya tulis ilmiah, lomba esai, ataupun lomba-lomba lainnya yang bersifat formal dan ilmiah. Tidak hanya itu, presentasi ilmiah juga biasanya digunakan dalam rapat-rapat penting di suatu kantor, seperti misalnya rapat dalam penentuan keputusan kantor ataupun yang lain. Kita tadi sudah membahas mengenai definisi umum dan biasanya presentasi ilmiah ditemui saat acara apa? Sekarang bagaimana etika presentasi yang baik di depan audiens? Ayo kita bahas. Oke, adapun etika dalam melakukan presentasi ilmiah, yang pertama, penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia, tidak boleh kurang ataupun lebih dalam waktu penyajiannya karena akan menimbulkan rasa bosan kepada audiens. Dan yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah, misalkan saat lomba karya tulis. Di awal, MC sudah mengatakan bahwa aturannya seperti ini, kita tidak boleh melanggar aturan itu. Yang keempat adalah kejujuran. Kejujuran penyaji dalam menyampaikan materi akan diapresiasi oleh audiens. Lalu selanjutnya adalah etika penyaji. Dalam menyampaikan materi, penyaji harus bersifat terbuka mengenai data yang ditampilkan, apakah itu data hasil penelitiannya atau berdasarkan sumber dari jurnal lainnya. Kemudian, etika peserta adalah mendengarkan dan memberi masukan mengenai apa yang telah dijelaskan dan mengamati serta mencermati dan memahami apa yang disampaikan oleh penyaji. Kemudian yang ketiga adalah etika moderator. Moderator adalah penentu jalannya suatu forum ilmiah. Maka dari itu moderator harus siap tanggap dalam membacakan ataupun mengumumkan bagaimana runtutan acara ilmiah itu. Dan yang keempat adalah notulis. Notulis bertugas dalam mencatat hal-hal pokok dalam forum ilmiah itu, sehingga di sini peran notulis harus tanggap dalam mencermati materi yang disampaikan. Rasanya jika hanya berpatokan pada teori kurang lengkap. Bagaimana contoh dari presentasi ilmiah itu? Ayo kita saksikan. Perubahan cara pikir seseorang. Lalu untuk metode penyusunannya kami menggunakan kualitatif dan ada triangulasi. Di sini kami menggunakan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.